Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, kami kelompok E5, Praktikum Kimia Bahan Alam dan Penemuan Obat, Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia. Di sini, kami akan membagikan review artikel kami. Selamat menyaksikan. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Ari Firawati dengan NIM 108, yang kedua ada Sofiatul Fuadah dengan NIM 109, yang ketiga ada Nadia Rahma dengan NIM 110, yang keempat ada Zahrotun Alfaina dengan NIM 111, dan yang terakhir ada Gina Soda Nabila dengan NIM 112. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan disampaikan teman saya yaitu Ari Firawati. Referensi yang kami gunakan sebagai acuan dari review artikel kami yang berjudul Karakterisasi Minyak Atsiri Daun Salam Syzygium polyanthum Weig, asal Kalimantan Barat, dan referensi yang lainnya digunakan sebagai tambahan. Selanjutnya ada poin pembahasan, yang pertama judul, yang kedua tujuan melakukan review, yang ketiga metode review, yang keempat pembahasan dan hasil, yang kelima kesimpulan. Judul yang kami ambil yaitu Karakterisasi Minyak Atsiri Daun Salam Syzygium polyanthum Weig, asal Kalimantan Barat dengan metode destilasi uap, disertai gambar dari daun salam. Selanjutnya ada tujuan melakukan review yaitu untuk mengetahui analisis hasil pembacaan instrumen GCMS dan untuk mengetahui kandungan senyawa terpenoid dalam suatu sampel yang diteliti. Untuk berikutnya, metode review. Yang pertama, strategi pencarian dan pencarian istilah. Yang kedua, kriteria seleksi data terkait eksklusi dan inklusi. Yang ketiga, screening dan penggunaan studi. Untuk pembahasan metode review, yang pertama terdapat strategi pencarian dan pencarian istilah. Diawali dengan menggunakan web browser dan mengetikkan alamat sumber publikasi jurnal ilmiah terpercaya seperti journal.uii.ac.id, sciencedirect.com, dan scholar.google.com. Dengan mengetikkan keyword, kemudian pencarian istilah dimulai dengan mengetikkan keyword seperti terpenoid, GCMS, atau kata kunci lainnya yang dimasukkan seperti minyak atsiri, identifikasi, analisis, dan isolasi pada kolom pencarian yang telah disediakan oleh media publikasi jurnal ilmiah terpercaya, kemudian klik tombol atau simbol cari. Kemudian, setelah sumber publikasi yang menyediakan jurnal ilmiah tersebut melakukan pencarian pada web, dan data yang dicari pada website menampilkan hasilnya, kemudian jurnal ilmiah yang sesuai dengan kriteria yang dicari dapat diunduh dan disimpan. Selanjutnya, kriteria seleksi data terkait eksklusi dan inklusi. Yang pertama, kriteria eksklusi merupakan data yang berasal dari publikasi ilmiah terpercaya dan publikasi di bawah 10 tahun terakhir. Sedangkan kriteria inklusi adalah berupa data yang berisi tentang penjelasan identifikasi senyawa terpenoid dengan analisis hasil pembacaan instrumen GCMS. Selanjutnya akan dijelaskan Nadia Rahma. Pembahasan selanjutnya adalah screening dan penggunaan studi. Dalam pembuatan review artikel kami terdapat total 9 buah dari jurnal ilmiah dan artikel. Untuk yang memenuhi syarat inklusi adalah 5 jurnal dan kami memilih satu di antaranya yang dijadikan sebagai jurnal acuan untuk dilakukannya review. Berikut adalah pembahasan dan hasil, yaitu terdapat 3 poin. Yang pertama adalah kelebihan artikel, yang kedua adalah kekurangan artikel, dan yang ketiga adalah rangkuman hasil. Untuk kelebihan artikel, yang pertama adalah data hasil GCMS disajikan dengan ringkas dan mudah dipahami. Yang kedua, dicantumkannya tipe GCMS.
Yang ketiga, dicantumkannya rincian data terkait instrumen GC yang akan digunakan untuk analisis, seperti suhu injektor, suhu oven, dan ketebalan kolom. Untuk kekurangan dari artikel yang kami review, yang pertama, tidak dilakukannya identifikasi sebelum dilakukan analisis pada instrumen GC-MS. Yang kedua, tidak dicantumkannya hasil kromatogram instrumen MS pada senyawa yang teridentifikasi pada instrumen GC. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Zahratun Alfaina. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada rangkuman hasil. Metode yang digunakan yaitu destilasi uap selama 10 jam dengan suhu 100 derajat Celcius sampai 105 derajat Celcius. Kemudian analisis kandungan kimia menggunakan instrumen GC-MS atau gas chromatografi mass spectrometry. GC-MS ini digunakan untuk identifikasi senyawa yang terdapat pada minyak atsiri daun salam ini dengan cara membandingkan massa hasil pemisahan GC setiap peak yang ada di dalam chromatogram dengan massa yang ada di dalam data Libreville. Chromatografi gas atau biasa disebut dengan GC ini berfungsi untuk memisahkan molekul menjadi beberapa komponen. Sedangkan MS atau spektroskopi massa atau mass spectrometry digunakan untuk mendeteksi massa molekul masing-masing komponen yang telah dipisahkan pada sistem chromatografi gas. Kemudian hasil chromatografi gasnya merupakan jumlah senyawa dan struktur senyawa yang teridentifikasi. Dengan hasil analisis GC-MS dinyatakan dalam chromatogram yang mendapatkan hasil 31 puncak yang memiliki 6 senyawa dominan yang merupakan penyusun minyak atsiri daun salam. Berikut hasilnya dari GC-MS. Ada 6 peak terdapat pada peak nomor 4, 5, 10, 12, 23, dan 25 yang merupakan senyawa dominan minyak atsiri. Nah, pada peak nomor 4 bisa dilihat waktu retensinya di 17, sekian, sedangkan berat molekulnya ada di 154 dengan nama senyawa cis 4 dekanal dengan struktur kimia C10H18O yang merupakan golongan monoterpen oksigen. Pada peak nomor 5 dengan waktu retensi 17 sekian, mendapatkan berat molekul 156 dengan nama senyawa N-dekanal. Struktur kimianya C10H20O yang merupakan golongan monoterpen oksigen. Kemudian pada peak nomor 10 dengan waktu retensi 22,6 sekian dengan berat molekul 204 yang memiliki nama alpha-copain yang merupakan golongan senyawa sesquiterpen. Kemudian pada peak nomor 12 dengan waktu retensi 24,8 dengan berat molekul 204 yang dinamakan alpha humulate yang merupakan golongan senyawa monosiklik sesquiterpen hidrokarbon. Kemudian pada peak nomor 23 dengan waktu retensi 29, sekian dengan berat molekul 220 dengan nama senyawa humulen oksida yang merupakan golongan senyawa dari sesquiterpen. Dan yang terakhir ada peak nomor 25 dengan waktu retensi 29,696 dengan berat molekul 220 gram per mol yang diberi nama senyawanya merupakan karyofilen oksida dengan rumus molekul C15H24O yang merupakan golongan senyawa sesquiterpen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berdasarkan hasil identifikasi menggunakan instrumen GC-MS, dapat dilihat bahwa minyak atsiri daun salam mengandung 6 senyawa dominan golongan monoterpen dan sesquiterpen, di mana golongan tersebut termasuk dalam golongan senyawa terpenoid.
Kesimpulannya, melalui pencarian literatur terkait penelitian yang terdapat dalam artikel dan jurnal, dalam melakukan identifikasi suatu senyawa dari golongan terpenoid diawali dengan proses pengambilan minyak atsiri yang terkandung dalam sampel dengan metode yang sesuai, kemudian dilakukan analisis dengan instrumen GC-MS untuk identifikasi senyawa yang terdapat pada minyak atsiri sampel dengan cara membandingkan massa hasil pemisahan GC setiap peak yang ada di kromatogram dengan massa yang ada di data library Wiley. Kromatografi gas atau GC berfungsi memisahkan molekul menjadi beberapa komponen, sedangkan spektrometri massa atau MS berfungsi untuk mendeteksi massa molekul masing-masing komponen yang telah dipisahkan pada sistem kromatografi gas. Hasil kromatografi gas diperoleh informasi jumlah senyawa dan struktur senyawa yang teridentifikasi. Demikian review artikel yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.